Untung Mila tak mengejarku. Aku bisa leluasa balik ke rumah tanpa ada halangan lagi. Mobil memasuki halaman rumah. Saat aku mau parkir, mataku terpana melihat sebuah mobil yang tidak asing di mataku juga parkir di depan rumah. Dengan perasaan tidak enak, aku mencoba menghubunginya dengan ponsel sebelum masuk ke rumah. "Kamu di mana?" tanyanya di ponsel. Aku lihat seperti mobil Donna parkir di halaman rumah kita. Jawabku, "Iya, Donna ada di dalam. Aku sudah bilang sama pembantu agar bilang aku di luar negeri. Dia masih kuku, ingin menunggumu. Sekarang dia ada di ruang tamu." Aku baru teringat saat kejadian memutuskan pertunangan dengan Rio. Donna sempat mengikutiku dan menghalangi mobilku masuk ke rumah. Sudah jelas dia tahu di mana aku tinggal. "Kamu di mana?" tanyaku. "Aku ada di kamar. Jangan khawatir, dia tidak akan berani masuk lebih dalam karena pembantu menemaninya duduk di ruang tamu." "Oke, aku akan masuk," jawabku, dan setelah itu menutup pembicaraan di ponsel. Aku keluar dari mobil dan melangkah menuju pintu masuk. Setelah pintu kubuka dari luar, aku melihat Donna duduk sambil meminum secangkir teh hangat yang sudah disediakan pembantu. "Tante," sapaku pura-pura terkejut. "Syukurlah kamu sudah pulang, Lan," jawab Donna. "Tante sendirian? Kenapa tidak hubungi aku dulu? Mau ke sini? Aku sibuk dan jarang di rumah," ucapku dengan sangat ramah. "Tante sengaja tidak menghubungi kamu dulu karena ingin membuat kejutan dan tante berhasil," sambungku. "Mbok, tolong buatkan aku kopi," titahku kepada pembantu. "Baik, Non Lani," jawab pembantuku dan berlalu ke belakang. Aku duduk di samping Donna. "Rumahmu cukup besar dengan halaman yang luas." Sepintas aku lihat rumah ini sedikit gelap dengan warna dinding perpaduan cat hitam dan putih. "Sangat unik," ucap Donna melihat ke sekitar ruangan. "Warna ini kesukaan tanteku. Kalau aku lebih suka warna hijau," ucapku asal bicara. "Ada apa tante repot-repot ke rumahku?" "Aku bisa ke rumah tante kalau dihubungi," tanyaku dengan seuntai senyum. Tadinya tante ingin bertemu tantemu untuk membicarakan masalah pernikahanmu dengan Rio, tapi percuma karena kata pembantumu tantemu masih di luar negeri. "Maaf tante, tanteku sangat sibuk. Itulah sebabnya aku masih menunggu dia balik ke Indonesia dulu, baru berani menikah dengan Rio. Aku harap tante mengerti. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali tanteku itu," jelasku. "Aku mengerti, Lani. Oh ya, tadi aku ke salonmu, tapi kamu tidak ada di sana." "Salonku ada 5, tante. Setiap hari aku mengunjungi semuanya." "Baiklah, kalau begitu tante pulang dulu. Nanti kalau tantemu sudah berada di Indonesia, secepatnya hubungi tante agar pernikahan kamu dan Rio secepatnya dilaksanakan." Donna berdiri dan melangkah ke pintu. Aku mengikutinya melangkah di sampingnya. "Baiklah tante, tapi kenapa terburu-buru? Sebaiknya kita makan dulu," ajakku basa-basi. "Lain kali saja, sepertinya kamu kecapean, baru pulang." Aku berdiri di teras, melihat Donna menyetir mobilnya pergi dari rumah. Aku merasa lega, dia tidak memaksakan diri berlama-lama di rumah. Semua ini membuatku terganggu. Aku takut rencana kami terbongkar. Setelah pintu aku tutup dan kunci, aku melangkah menghampirinya di kamar. Donna sudah pergi. Tiba-tiba dia berdiri di belakangku sebelum aku masuk ke kamarnya. "Iya," jawabku, membalikkan badan dan duduk di sofa ruang tengah. "Apakah semuanya aman-aman saja?" tanyanya juga duduk bersilang kaki di sampingku.
sambil meminum minuman kaleng bersoda. Aman, jawabku. Aku boleh bertanya? Aku menatapnya. Apa? Apa yang terjadi denganmu dan Donna? Dia tersenyum sungging dan terus meneguk minuman kaleng di tangannya. Bukan suatu kebetulan malam itu kamu datang menyelamatkanku, ucapku lagi, dan tetap menatapnya. Dia tetap tersenyum dan tidak menjawab. Aku berhutang nyawa padamu, tapi apakah salah kalau aku juga ingin tahu tentangmu? Aku masih berusaha membuatnya agar menjawab pertanyaanku. Dia membuang nafas besar. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu semua yang aku alami dan kenapa aku sangat membenci Donna. Dia langsung berdiri dan melangkah menuju ke kamar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu. Bahkan kalau aku mengaku diriku Luna kepada ayahku, dia pasti tidak akan percaya. Caca juga pasti bingung kalau aku mengaku ibu kandungnya. Mendengar perkataanku, dia menghentikan langkahnya sesaat dan berkata, "Aku mau kamu jadi Lani, bukan Luna." Dia melanjutkan langkahnya berlalu masuk ke kamar. Lagi-lagi aku harus menerima sesuatu yang asing bagiku. Lani, kenapa aku harus menjadi Lani? Siapa Lani itu? Ingatan tentang saat aku tersadar dari rasa kematian. Aku terkejut melihat cermin kecil yang disodorkannya. Aku tidak melihat bayangan Luna di cermin. Wajah ini sangat asing, dan entah wajah siapa yang menggantikan wajah asliku. Saat itu, dia selalu memanggilku dengan nama Lani. Bahkan nama Luna hanya sekali dipanggilnya. Saat pertama kali aku sadar, aku merasa hidup keduaku bukan milikku lagi, tapi miliknya, yang membuatku terus berakting seperti artis dan dia sutradaranya. Aku tidak kekurangan uang. Entah kenapa, aku merasa sepi. "Ini kopinya, Non Lani," ucap pembantu meletakkan secangkir kopi di meja. "Terima kasih, Mbok," jawabku dan langsung meminumnya. Bersambung.